Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nandaku sayang, dan semangat. Hari ini kita akan belajar IPS, tema 1, subtema 1 di kelas 6, tentang kondisi sosial negara-negara ASEAN. Kompetensi dasar yang akan Ibu ajarkan di hari ini yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram pen. Apakah Nanda semua pernah mendengar kata ASEAN? Hari ini kita akan belajar mengenai lambang ASEAN, anggota ASEAN, sejarah singkat ASEAN, kondisi letak geografis ASEAN, dan kondisi sosial negara ASEAN. Ini yang pertama, lambang ASEAN. Apakah Nanda semua pernah melihat lambang seperti ini? Lambang ini mempunyai arti. Terdapat 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 warna dan 2 simbol. Warna yang pertama ialah warna biru yang mempunyai arti perdamaian dan keamanan. Warna kedua warna putih, ini yang di tengah kecil, artinya kesucian. Yang ketiga merah, keberanian dan dinamika. Yang keempat kuning, artinya kemakmuran dan kesejahteraan. Sekarang simbol. Simbol ada 2. Yang pertama lingkaran ini. Dan yang kedua ini yang kuning. Ini kuning adalah padi. Ada 10 tangkai padi. Nah, 10 tangkai padi ini mempunyai arti persatuan, kesatuan, dan keharmonisan 10 anggota ASEAN. Sedangkan lingkaran ini mempunyai arti kesatuan negara ASEAN. Lanjut. Ini anggota-anggota ASEAN. Tadi Ibu sudah menyebutkan 10 anggota ASEAN. Yang pertama ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Filipina. Ini adalah 10 anggota yang termasuk ke dalam anggota ASEAN. Sejarah singkat ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asia Nation, atau ada istilah lain, kita sebut Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Deklarasi berdirinya ASEAN dikenal sebagai Deklarasi Bangkok karena ditandatangani di kota Bangkok, Thailand oleh 5 menteri luar negeri, yaitu dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Menteri luar negeri yang menandatangani deklarasi Bangkok ini, yang pertama adalah Tuan Abdul Razak dari Malaysia, yang kedua Tanat Koman dari Thailand, yang ketiga Raja Ratnam dari Singapura, yang keempat Narasco Ramos dari Filipina, dan yang kelima ada Malik dari Indonesia. Lanjut, mengenai kondisi letak geografis ASEAN. Ini Thailand, ini Vietnam, ini Filipina, ini Indonesia. Nah, sangat berdekatan sekali.
Negara-negara anggota ASEAN memiliki letak yang berdekatan satu sama lainnya. Berdekatan ya, ini Thailand, ini Vietnam, ini Laos, ini Filipina, ini Indonesia, ini Singapura. Sehingga negara-negara ini disebut sebagai negara tetangga. Beberapa negara ini bahkan berbatasan langsung dengan daratan wilayah Indonesia, seperti ini Singapura. Ini berbatasan langsung dengan Indonesia. Negara-negara ini yang berada di ASEAN memiliki banyak kesamaan sebagai akibat dari letaknya yang sangat berdekatan. Akan tetapi meskipun ada kesamaan, tetap setiap negara mempunyai ciri khasnya tersendiri. Letak geografis ASEAN ini terbentang dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, dari faktor inilah negara-negara di kawasan ASEAN mempunyai banyak kesamaan, salah satunya sebagai negara agraris. Karena terbentang dari benua Asia dan benua Australia dan Samudra Pasifik serta Samudra India. Faktor inilah, letak geografis inilah yang menyebabkan bahwa negara ASEAN negara-negara yang berada di bawah kawasan ASEAN mempunyai banyak kesamaan. Lanjut kita di kondisi sosial negara-negara ASEAN. Yang pertama ada negara kita, negara Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa. Di antara ribuan suku bangsa tersebut terdapat beberapa suku bangsa dengan jumlah yang besar. Misalnya suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan suku Minang. Masing-masing suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda. Namun perbedaan ini yang menjadi alat pemersatu berbagai suku bangsa tersebut. Mayoritas penduduk Indonesia ialah beragama Islam, tetapi terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai keragaman yang ada, serta berbagai bahasa yang ada. Nah, bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pemersatu bangsa. Yang kedua, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara kesultanan yang beribu kota di Bandar Sri Begawan. Sultan merupakan kepala negara Brunei Darussalam sekaligus kepala pemerintahannya. Sebagian besar penduduk Brunei Darussalam adalah keturunan Melayu dan Tionghoa. Sisanya adalah suku Dayak atau anggota kelompok pribumi Kalimantan. Bahasa kebangsaan yang digunakan di negara ini adalah bahasa Melayu, sedangkan agama resminya adalah agama Islam. Brunei Darussalam memiliki kemiripan dengan Indonesia. Jadi ada persamaan antara negara Indonesia dengan negara Brunei Darussalam, yaitu persamaan yang ada adalah adanya kampung di atas air. Nama kampung di Brunei Darussalam adalah Kampung Anyer. Kita lanjut ke negara Myanmar. Bentuk negara Myanmar sama dengan Indonesia, yaitu negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Sama ya, jika tadi dengan Brunei Indonesia sama ada kampung, dengan Myanmar sama bentuk pemerintahannya, sama-sama republik. Ibu kota Myanmar terletak di Yangon, mayoritas penduduknya adalah suku Burma. Kehidupan suku Burma masih sangat sederhana dan masih sangat menjunjung adat istiadat mereka.
Bahasa resmi Myanmar adalah bahasa Myanmar, sedangkan bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Myanmar menganut agama Buddha. Kita lanjut ke negara Filipina dan Singapura. Yang pertama Filipina. Filipina adalah negara berbentuk republik, sama dengan Indonesia, sama dengan Myanmar. Ibu kota Filipina terletak di Manila. Filipina terdiri dari suku bangsa, mayoritas suku bangsanya adalah Tagalog. Suku biasanya suku Cebuano dan suku Ilocano. Selain itu, bangsa Negrito dipercaya sebagai penduduk asli Filipina. Bahasa kebangsaannya adalah bahasa Filipina atau Tagalog. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam urusan pemerintah adalah bahasa Inggris. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik. Lanjut ke negara selanjutnya yaitu Singapura. Singapura merupakan negara republik dengan ibu kota Singapura. Singapura merupakan negara yang padat penduduk. 70% penduduknya merupakan suku bangsa Tionghoa, tetapi suku bangsa aslinya adalah suku Melayu. Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Kita lanjut ke negara tetangga. Negara Malaysia. Malaysia merupakan negara kerajaan yang pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional, yaitu kerajaan yang berdasarkan undang-undang. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kepala negara Malaysia adalah raja dengan gelar yang di-Pertuan Agung. Sebagian besar penduduk Malaysia adalah Melayu. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Malaysia atau Melayu. Sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Jadi selain bahasa Melayu, Malaysia juga menggunakan bahasa kedua yaitu bahasa Inggris. Mayoritas agamanya adalah Islam, yang sekaligus agama Islam di Malaysia sebagai agama resmi. Meski demikian, penduduk Malaysia diberikan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi pemerintahan Malaysia sama dengan pemerintahan Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap masyarakatnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang selanjutnya kita ke negara Kamboja. Pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan, hampir sama dengan Malaysia. Negara Kamboja dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Sekitar 90% penduduk Kamboja merupakan orang Khmer. Sisanya adalah keturunan Tionghoa dan Vietnam. Sebagian penduduk Kamboja memeluk agama Buddha. Bahasa resmi Kamboja adalah Khmer. Tetapi Kamboja juga menggunakan bahasa lain, yaitu bahasa Inggris. Jadi bahasanya ada dua ya. Satu bahasa Khmer, yang kedua bahasa Prancis. Itu di Kamboja. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Kita ke negara selanjutnya yaitu negara Laos. Laos merupakan negara berbentuk republik. Ibu kota Laos terletak di Vientiane. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Laos. Laos juga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Jadi ada tiga. Yang pertama bahasa Laos, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga bahasa Perancis. Mayoritas penduduk Laos memeluk agama Buddha. Kita ke negara selanjutnya yaitu negara Vietnam. Vietnam adalah negara berbentuk republik sosialis dengan ibu kota terletak di Hanoi. Sebagian besar penduduk Vietnam adalah penduduk Vietnam, sisanya adalah bangsa Tionghoa, bangsa Champa, bangsa Thai, bangsa Meo, dan bangsa Khmer. Terdapat beragam agama yang dianut oleh penduduk Vietnam. Contohnya adalah agama Buddha, agama Konghucu, agama Taoisme, dan sebagainya. Vietnam menggunakan bahasa Vietnam sebagai bahasa resminya. Kita lanjut ke negara selanjutnya yaitu Thailand.
Thailand merupakan negara kerajaan yang beribu kota di Bangkok. Thailand merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Jadi ke-9 negara tersebut hampir pernah dijajah. Hanya ini saja Thailand yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Sebagian besar penduduk Thailand merupakan suku bangsa Thai. Mayoritas agamanya adalah agama Buddha. Thailand menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa kebangsaan. Nah, itu penjelasan kondisi sosial negara-negara ASEAN. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Besok kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tetap semangat dan ingat, jaga kesehatan. Stay di rumah, kita bisa, kita hebat, kita kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.